Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Misteri Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan selalu. Kali ini, saya akan membahas film Eli yang liris di tahun 2019. Film ini bergenre horor, di mana bagian film ini menceritakan seorang anak kecil yang diserang oleh penyakit langka, sehingga kehidupannya tidak bisa bebas lagi. Oke, penyakit apa yang menyerang anak ini? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan kehidupan dari seorang anak kecil, yang bernama Eli, karena susah untuk menyebut namanya, jadi saya sebut saja Eli. Dia sekarang mengidap penyakit yang sangat langka, yakni tidak bisa bebas dengan dunia luar. Artinya, Eli akan mengalami kulitnya terbakar jika terpapar dengan sinar matahari langsung, atau udara kotor atau air. Jadi, kehidupan Eli sekarang hanya memakai jas yang mirip astronot, jika ia akan keluar dari rumahnya. Dan di dalam kamar pun, Eli harus dimasukkan ke dalam tenda plastik. Semua itu dilakukan untuk menghindarkan Eli dari debu-debu kotor atau semacamnya, dan agar tidak mengkontaminasi sesuatu yang ia pegang. Bahkan Eli sering diejek oleh orang-orang ketika ia keluar dari rumahnya, karena Eli memakai jas astronot. Di suatu hari, ketika Eli akan pergi tiba-tiba Eli diganggu, dan ia pun terjatuh sehingga jasnya pun sobek. Sehingga Eli merasakan kepanasan. Tetapi, di sini ibunya selalu bisa menenangkan Eli. Eli mempunyai ibu yang bernama Rose dan ayah bernama Paul. Suatu hari, orang tuanya berniat untuk membawa Eli ke suatu tempat, untuk membawanya berobat. Eli sudah pernah dibawa ke rumah sakit tapi hasilnya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sesuai informasi yang mereka dapatkan bahwa, ada tempat di mana itu bisa menyembuhkan penyakit Eli, dan mereka pun akan pergi ke sana. Ternyata, mereka akan pergi ke suatu tempat, di mana terlihat rumah tua sendirian, namun rumah itu bukan sembarangan rumah. Di dalamnya terdapat dokter dan perawat, serta perlengkapan medis yang cukup lengkap. Dokter itu bernama Dr. Hon. Ia sudah dipercayai oleh kedua orang tua Eli, untuk bisa menyelamatkan Eli dari penyakitnya. Meskipun terlihat rumah tua, ternyata rumah itu sudah dalam keadaan steril di dalamnya, bahkan Eli dan orang tuanya harus memasuki pintu yang sudah dipasangi dengan air shower. Guna untuk menghilangkan debu kotor atau semacamnya dari dunia luar. Karena di rumah itu bersih, Eli sekarang sudah tidak memakai jas lagi, bahkan Eli juga sudah bisa mandi seperti sedia kala. Mulai dari masuk ke rumah tua itu, Eli sebenarnya sudah merasakan keanehan dan ketakutan. Tapi, semua itu hilang ketika ia sudah bebas melakukan apa saja tanpa takut penyakitnya kambuh. Di suatu malam, Eli ketika ia hendak tidur, ia melihat ada seseorang yang bernafas di jendelanya, sehingga Eli ketakutan dan pergi tidur bersama kedua orang tuanya. Dari kejadian ini, tidak ada yang percaya dengan cerita Eli, dan menganggapnya bahwa semuanya adalah efek dari obatnya. Jadi dalam perawatan Eli, mereka melakukan 3 prosedur, yang akan dilakukan untuk proses penyembuhannya. Dalam setiap melakukan prosedur penyembuhan, Eli selalu dibawa ke ruang medis, yang dimana orang tuanya tidak boleh ikut. Terlihat betapa sayang ibunya kepada Eli. Berbeda dengan ayahnya yang terlihat diam dan seperti memikirkan sesuatu. Ibunya selalu menguatkan dan menenangkan Eli, di setiap Eli ketakutan dan putus asa. Prosedur pertama pun dilakukan. Langkah awal, diambil data mulai dari tinggi, berat badan dan foto dari Eli. Dr. Hon memulai prakteknya dan mengatakan kepadanya bahwa ia terkena sindrom autoimun, yakni ada gen yang telah rusak yang digunakan untuk memproduksi antibodi di sumsum tulang, dan akan dibangun lagi dengan menyuntikkan cairan virus ke dalam tubuh Eli. Namun di sini Dr. Hon terlihat bahwa telah mengambil sedikit daging dari Eli, entah apa maksudnya tidak diketahui. Kemudian Eli bertemu dengan seorang gadis bernama Haley. Haley bertempat tinggal tidak jauh dari rumah tua itu. Haley selalu mengunjungi Eli untuk menanyakan kabarnya. Memang cukup aneh sih, bisa terdengar suara dari luar, padahal rumahnya sangat tertutup. Eli bercerita kepada Haley, bahwa ia sedang sakit dan sekarang dalam proses pengobatan oleh Dr. Hon di dalam rumah tersebut. Bahkan Eli di sini menawarkan kepada Haley untuk masuk ke dalam rumah itu, namun sayangnya Haley tidak mau, karena ia merasa ada yang janggal di rumah tersebut, dan Dr. Hon tidak menyukai Haley. Setiap kali Eli hendak tidur, ia selalu diganggu oleh zombie anak kecil, mulai dari menuliskan kata lie,
yang ada di kaca, yang artinya itu adalah bohong, sampai menyeret Ellie keluar, tapi, untungnya orang tuanya selalu datang dan menenangkannya. Ibu Ellie sudah mulai merasakan keanehan, tapi lagi-lagi Dr. Hon mengatakan bahwa itu semua adalah efek obatnya, namun saat Ibu Ellie meminta agar dosis obatnya itu dikurangi, ayahnya malah membela Dr. Hon, dan membiarkan semua yang dilakukan oleh Dr. Hon kepada Ellie. Keesokan harinya, Ellie mulai melakukan prosedur yang kedua dalam pengobatannya. Prosedur ini mulai mengerikan, yakni Ellie disuntik yang membuat badannya yaitu kepanasan, dan di sini kepala Ellie dibor oleh Dr. Hon, dan dokter mengatakan kepada orang tuanya, bahwa apa yang dialami Ellie adalah semua reaksi yang secara umum, jadi, tubuhnya itu menolak sel-sel baru yang ada di tubuh Ellie. Pada saat makan malam, Ellie merasakan bahwa tubuhnya itu semakin memburuk, dan ingin pergi saja dari rumah itu, namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu adalah karena sel-sel baru yang sedang bertarung dengan sel buruk, dan kemudian ayahnya menenangkan Ellie agar tetap melakukan pengobatannya. Lagi-lagi ketika hendak tidur, Ellie diganggu oleh hantu anak kecil, kali ini hantu tersebut mencakar-cakar lemari dan merusaknya, namun, tetap saja mereka menganggap bahwa semua itu adalah tindakan dari Ellie karena pengaruh obatnya. Dr. Hon pun mengatakan, bahwa semua tidak pernah melihat hantu sama sekali di rumah itu. Kemudian malam harinya lagi, Ellie bertemu kembali dengan Haley. Haley kaget dengan kondisi Ellie yang semakin memburuk. Dari sini, Haley pun menceritakan bahwa sebenarnya sebelum Ellie, ada anak kecil bernama Ferry. Namun Haley tidak pernah ketemu lagi dengannya setelah melakukan prosedur ketiganya, dan bisa dipastikan bahwa Ferry telah meninggal. Ellie kemudian diganggu lagi oleh 3 anak kecil di sebuah lorong, di mana hantu itu menyeret Ellie ke dalam pintu air shower, dan membuka pintu luar. Ellie menganggap, bahwa hantu itu mengusir Ellie dan ingin membunuhnya, tapi untungnya Ellie segera diselamatkan, dan dibawa masuk ke rumah itu kembali. Ketika Ellie tersadar, ia mengatakan bahwa, sebelumnya ada anak bernama Ferry di rumah itu. Tapi sayangnya Dr. Hon membantahnya. Ellie pun kesal, dan mengatakan bahwa Dr. Hon adalah pembohong, namun tanpa sengaja. Ia memukul kaca sampai tangannya berdarah, dan akhirnya ia pun pingsan. Kemudian Ellie mengetahui bahwa cakar-cakar di lemari tersebut bukan hanya bertuliskan kata lie, tetapi itu juga bisa diartikan sebagai kode yaitu 317, karena mengetahui hal tersebut, Ellie di malam harinya segera menyelinap ke ruang medis, dan ternyata benar saja bahwa kode 317 adalah kode akses masuk ke ruangan medis. Ellie kemudian segera mencari petunjuk akan membongkar kebohongan dari Dr. Hon. Setelah mencari-cari, akhirnya Ellie menemukan dokumen yang berisi tentang pasien-pasien sebelumnya, termasuk juga Ellie. Semua pasiennya ternyata anak-anak semua. Dan mereka meninggal semua dalam keadaan yang mengenaskan. Tak lama kemudian Dr. Hon dan perawatnya terbangun, karena suara berisik dari orang tua Ellie yang sedang bertengkar. Ternyata ayah Ellie menyembunyikan sesuatu bahwa sebenarnya Ellie tidak akan selamat dan Ellie akan mati di prosedur ketiganya. Karena di setiap prosedurnya, tubuh Ellie selalu mengalami reaksi yang membahayakan tubuhnya. Mengetahui hal itu, ibunya Ellie langsung bergegas untuk meninggalkan rumah itu, dan juga akan membawa Ellie pergi. Namun, Dr. Hon kembali lagi menenangkan ibu Ellie bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Ellie akan segera sembuh. Balik lagi ke Ellie. Ellie yang berlari ke kamar orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian ayahnya datang dan menyuntikkan Ellie penenang, meskipun Ellie mengatakan bahwa ia telah melihat dokumen pasien-pasien sebelumnya, dan mereka telah meninggal semua. Ayahnya tak menghiraukan hal itu. Bahkan Ellie yang memberitahukan tempat dokumen-dokumen tersebut, ternyata sudah tidak ada lagi, yang kemungkinan sudah dipindahkan oleh perawat-perawatnya. Ellie pun langsung dibawa ke ruang medis untuk menjalani prosedur ketiganya, tapi Ellie berhasil kabur. Ia berlari ke kamar Dr. Hon, dan ia mengetahui bahwa Dr. Hon bukanlah seorang dokter, melainkan seorang suster. Kemudian ia menemukan ruang bawah tanah, tapi sayangnya dia malah dikurung oleh mereka. Termasuk oleh orang tuanya juga di ruang bawah tanah tersebut, sehingga Ellie pun jatuh pingsan karena merasa tidak bisa bernafas. Setelah bangun, Ellie kaget karena ternyata ia bisa bernafas dan tidak kepanasan berada di tempat yang udaranya itu kotor, karena khawatir ibunya kembali ke ruang bawah tanah, untuk melihat Ellie. Ellie yang berpura-pura pingsan akhirnya berhasil mengelabui ibunya, dan berhasil kabur.
Di sini ibunya telah sadar bahwa yang dikatakan Ellie adalah benar, bahwa semua pasiennya telah mati semua, ketika ibu Ellie melihat sumur yang berisi mayat-mayat. Ellie berusaha kabur dengan memecahkan kaca tapi tidak bisa. Dan akhirnya ditangkap kembali, dan akan dilakukan prosedur ketiganya, namun tiba-tiba ibunya Ellie datang, dan menodongkan pisau ke Dr. Hon, karena di sini, ibunya Ellie sudah mengetahui tentang semuanya. Tapi ayahnya merebut pisau itu, dan menyuruh Dr. Hon untuk melakukannya kembali. Ternyata di sini prosedur ketiganya adalah bukan medis, tetapi pengusiran iblis terhadap tubuh Ellie, dengan membacakan mantra dan menyiramkan air suci. Namun karena terlalu kuat, akhirnya Ellie bisa melawan mereka semua dengan bantuan iblis di dalam tubuhnya. Karena Ellie sekarang lebih kuat lagi, ia bisa mengendalikan semua hanya dengan pikirannya saja. Ellie yang semakin marah, akhirnya membunuh dokter dan perawatnya, dengan dibakar hanya dengan pikirannya saja, dan ayahnya yang ingin membunuh dengan menusuk Ellie, akhirnya juga terbunuh dengan dihancurkan mukanya oleh Ellie. Oke, yang mungkin kalian masih bingung tentang semua ini. Saya akan jelaskan, jadi ternyata Ellie bukanlah anak dari Paul melainkan Ellie adalah anak iblis. Ellie juga bukan terkena penyakit melainkan karena ia adalah iblis makanya alergi dengan sinar matahari. Dan ibunya berbohong kepada Ellie bahwa ia terserang penyakit dan tidak boleh terkena udara dan debu kotor serta sinar matahari. Itu saja penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, see you next time.